Halo saudaraku, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bam. Kali ini saya mengajak Anda untuk berjalan-jalan melihat pesona Masjid Tua Minangkabau dengan seni arsitektur yang tinggi. Oke, saudaraku, marilah kita coba overview dari masjid-masjid Minangkabau kuno. Masjid di Minangkabau pada awalnya mirip bangunan pagoda, terutama dilihat dari tingkap dan atapnya. Hal ini dapat dimaklumi karena orang Minangkabau sebelum Islam masuk adalah pengadut Buddha. Atap yang lancip ke atas dan bertingkap adalah ciri dari pagoda. Hal ini dapat dilihat di Dongson, Tibet sana. Di daerah Sumatera Barat masih dapat kita lihat pada Masjid 60 Kurang Asuh di Muara Labu, Masjid Kuno Limo Kaum di Batu Sangkar, dan masjid yang ada di Pariangan. Perkembangan selanjutnya adalah sinkretisme kultur Minangkabau dengan pra-Islam, yakni dengan memberikan gonjong di atap masjid. Hal ini dapat kita lihat pada Masjid Asasi di Padang Panjang, Masjid Atok Ijuk di Sicincin, Masjid Kayu Jauh di daerah Solo, dan Surau Gadang di Ulakan. Di samping itu ada versi kedua Masjid Minangkabau, seperti Masjid Rao-Rao di daerah Batu Sangkar, Masjid Koto Baru di daerah Muara Labu, dan yang ketiga adalah Masjid Saadah yang ada di daerah Batu Sangkar juga. Perkembangan berikutnya dominasi dari unsur Timur Tengah dan Eropa, seperti Masjid Raya Kota Pariaman. Dan sekarang muncul masjid-masjid dengan arsitektur kontemporer. Seperti Masjid Raya Sumatera Barat di Padang dan Masjid Rahmatan lil Alamin di Universitas Putra Indonesia Padang. Oke saudaraku, sebelum kami melanjutkan videonya, bagi saudaraku yang belum subscribe dan menaikkan lonceng notifikasinya, tolong ditekan ya. Selamat menonton. Oke, saudaraku, masjid yang pertama yang kita akan laporkan adalah Masjid Asasi Kanagarian Gunung Padang Panjang. Masjid ini didirikan pada tahun 1685 dengan lokasi Negari Gunung Kota Padang Panjang. Atas kesepakatan 4 koto, yaitu Nagari Gunung, Nagari Joko, Nagari Pariangan, dan Nagari Tambangan. Bangunan ini terbuat dari kayu dengan model panggung berlantaikan papan. Masjid ini dikelompokkan ke dalam kelompok masjid tua di Indonesia, bahkan mungkin nomor 2 di Indonesia. Masjid Asasi ini bersegi 4 yang ditopang dengan 9 tiang, 1 tiang tonggak tuo atau tonggak macu berdiri di tengah-tengah masjid, dan 8 lagi menjadi penopang. Masjid ini bertingkap 3 sebagai simbol unsur adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat Mamakai. Baiklah saudaraku, salah satu yang membuat kita terpesona atas keindahan Masjid Tua Asasi ini adalah pada ukiran kayunya. Pada lantai dasar, ukirannya bercorak Minangkabau. Pada lantai 2 adalah ukiran Cina, sedangkan pada lantai 3 adalah ukiran dalam bentuk huruf Pallawa. Di samping itu, arsitektur pra-Islam dan Minangkabau terlihat juga pada mihrabnya. Saudaraku,
Masjid ini penuh dengan ukiran-ukiran kayu yang indah. Ini adalah mihrab masjid yang menonjol ke depan. Di atasnya diberi gonjong. Di belakang masjid terdapat sebuah beduk yang juga dikasih gonjong. Inilah dia ukiran-ukiran kayu yang berestetika tinggi. Begitu halus, bahkan ganjalnya juga dikasih ukiran. Oke, saudaraku, sekarang mari kita masuk ke dalam ruangan masjid. Di dalam ruangan ini terdapat 9 tiang, satu tiang besar yang disebut dengan tonggak macu yang berdiri di tengah-tengah, yang disebut juga sebagai soko guru bangunan ini. Inilah suasana di dalam ruangan utama Masjid As-Sasi ini. Inilah tonggak macu, tonggak tuo, atau songgak soko guru. Di bagian depan masjid terdapat sebuah mihrab yang di tengah-tengahnya ada mimbar untuk pengkhotbah maupun penceramah. Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa Masjid As-Sasi ini dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat bermusyawarah, dan termasuk juga acara adat. Oke, saudaraku, perjalanan kita lanjutkan ke daerah Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman untuk meninjau surau atau ijuk. Surau atau ijuk ini lebih kental nuansa Minangkabaunya. Surau ini berada di Kanagarian Sicincin, Kecamatan Anam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Didirikan pada abad ke-17 oleh para tuanku dan masyarakat lingkungan. Kira-kira setelah Syekh Burhanuddin menyebarkan Islam di wilayah pantai barat Minangkabau. Surau ini bersegi 4 bujur sangkar model panggung, bertingkap 3 yang melambangkan 3 tungku sajarangan, yaitu alim ulama, cadia pandai, dan bundo kanduang. Surau ini beratapan ijuk dengan gonjong di bagian depannya. Posisi surau berada di cekungan di lingkungan pemukiman penduduk atau lebih rendah dari perkampungan. Ukuran bangunan 10 kali 10 meter dengan arsitekturnya adalah sinkretisme kultur Islam, kultur Minangkabau, dan kultur pra-Islam. Masjid ini berbentuk panggung di mana kolongnya ditutup dengan anyaman bambu. Bangunan terbuat dari kayu keras, penyambungannya tanpa menggunakan paku. Gonjongnya diberi ukiran kayu yang bercorak flora dan ukiran kaligrafi. Ini penampakan dari sisi depan.
Surau kita lihat dari sisi kiri. Surau kita lihat dari sisi kanan. Surau kita lihat dari arah mihrab atau arah depan. Oke, saudaraku, selanjutnya kita meluncur ke Kanagarian Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, melihat sebuah masjid tua yang bernuansa Minangkabau, yaitu Masjid Kayu Jao. Masjid ini berdiri pada tahun 1599, yaitu abad ke-16, yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan beserta alim ulama cadia pandai di Kanagarian Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Masjid ini menandakan bahwa di daerah Solo Islam sudah berkembang pada abad ke-16 ini. Untuk lebih jelasnya tentang Masjid Kayu Jao ini, silakan kunjungi video kami sebelumnya. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang pesona Masjid Tua Minangkabau dengan seni arsitektur yang tinggi, dengan gonjong di bagian depan atau bagian belakang masjid. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode Masjid Kuno Indah yang lainnya pada masa yang akan datang. Wassalam.